Jadi akhirnya saya ketemulah dengan kakak saya dengan ada satu perempuan. Nah, kakak saya dalam keadaan tidak tahu berenang. Kemudian bersyukurnya dia sudah pakai life jacket dan juga ada itu penutup gul box yang dia pegang di sini. Tapi yang satu ini perempuan, itu dalam keadaan dia punya life jacket sudah terbakar. Kemudian rambutnya ini sudah terbakar, mukanya di sini sudah terbakar. Ini dramatis sekali. Anak bilang, kita pe mama jo yang selamatkan, biar jo kita. Jadi mama saja yang selamat, tapi bahasa Talaut. Mama jo yang anaknya bilang mama selamatkan. Tapi mamanya bilang, iya, anak ute. Anak ute itu artinya kita pe anak jo. Saya punya anak saja yang selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners, bersama saya Jumadi Mapangantro, pemimpin redaksi Tribun Manado. Kali ini kita akan berbicara dalam acara Saksi Kata bersama narasumber yang akan mengulas cerita di balik peristiwa penting yang kemarin kita tahu bersama telah terjadi kebakaran menimpa kapal muat penumpang KM Barcelona 5A di perairan Talise, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kejadiannya kemarin 20 Minggu siang 20 Juli 2025. Dari 500 lebih penumpang yang selamat, satu diantaranya telah hadir di studio, Bung William Apena. Selamat siang, Bung. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya? Ya, puji Tuhan, baik-baik. Syukur, kami sangat senang karena Bung William di tengah mungkin masih lelah, masih agak sedikit trauma atas kejadian yang menimpa kapal Barcelona yang ditumpanginya terbakar. Tapi siang ini masih menyempatkan waktu datang di studio Tribun Manado. Terima kasih lagi, Bung William. Terima kasih sama-sama. Bung William ini adalah seorang pengacara, alumni dari Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, Manado. Lebih lanjut, silakan diperkenalkan diri. Terima kasih. Jadi pertama-tama bagi saya, mungkin saya tidak terlalu pantas lah, tidak begitu layak mewakili semua penumpang yang ada. Karena dari semua penumpang yang ada, dari saya itu masih ada yang lebih buruk keadaannya dibandingkan dengan saya. Dan keterangan mereka mungkin lebih, bahasanya lebih berkuasa lah. Karena keadaan mereka lebih buruk dari saya, dan situasi mereka lebih buruk dari saya. Namun izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Tribun yang telah memberikan waktu bagi saya, dan juga mengucapkan terima kasih dan turut berduka cita kepada keluarga-keluarga daripada korban yang saya lihat dengan mata. Ada 3 korban yang saya lihat langsung. Kita patut mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya, karena seharusnya mereka lah yang ada di tempat ini untuk menyampaikan kesaksian, keluh kesah. Jadi saya William Apena. Jadi saya berangkat dari Talaut. Nah, di Talaut itu saya ada urusan, seperti tadi dibilang saya pengacara. Jadi ada agenda sidang yang harus saya hadiri di sana. Dan juga itu saya juga menghadiri pemakaman dari kakak saya juga. Nah, jadi singkat cerita, saya sebenarnya saya adalah orang yang tidak dapat tiket. Nah, sebenarnya saya tidak dapat tiket. Terus kemudian saya beli tiket dari orang yang batal. Jadi saya ambil tiket penumpang yang batal, dan kemudian saya lihat memang seperti biasalah di Talaut itu berangkat kalau dari Pelabuhan Lirung itu jam 5 sore, Pak. Sabtu sore harusnya ya. Jadi Sabtu sore harusnya. Sudah ada di kapal. Betul sekali. Nah, karena waktu itu cuacanya memang sangat buruk, akhirnya kira-kira pukul 6 sore lah. 5 atau 6 sore ada pengumuman dari pihak kapal
bahwa nanti kapal akan diberangkatkan kurang lebih jam 12. Oke. Dalam rentang waktu jam 12 malam sampai jam 2 pagi. Nah, rentan waktu itu. Makanya kami ingatkan untuk standby jam 12. Dan memang waktu itu suasana cuaca yang tidak terlalu tepat untuk mau berangkat. Waktu Jadi itu, seperti itu. Bung William sendiri atau bersama keluarga berangkat Nah, di atas kapal? waktu itu saya sendiri, tapi berbarengan dengan ada satu kakak saya, namanya Iver. Nah, jadi kami berdua. Tapi karena saya tidak dapat tiket, saya nanti dapat di kapal di Lirung. Jadi kami berdua itu dapat tiket di dek paling bawah, dek 1. Nah, itu ada banyak barang di situ. Nah, jadi seperti itu mungkin untuk perkenalan awalnya. Nah, waktu berangkat kapal, ada tidak perasaan-perasaan tidak nyaman pada saat awal berangkatnya kapal itu? Mau dibilang perasaan tidak nyaman, tidak ada. Karena sebenarnya perasaan tidak nyamannya hanya karena takut mengenai apakah ada angin atau tidak. Masalah kebakaran tidak pernah terbayang sekalipun. Hanya takutnya ombak. Karena sebelumnya saya berangkat juga di hari Rabu. Itu air yang saya juga penumpang di KM Barcelona. 5 ini yang terbakar ini. Yang terbakar ini. Jadi di hari sebelumnya, di hari Kamis, ini kan kejadian di hari Sabtu. Jadi di hari Rabu saya naik kapal Barcelona dari Manado ke Talaut. Itu juga saya pakai pulang. Nah, tapi di keberangkatan yang awal itu saya juga dapat yang tiket paling bawah. Dan juga itu ombak itu airnya itu masuk sampai di dek 1. Jadi yang paling saya pikirkan adalah masalah ombak, bukan masalah kebakaran. Nah, seperti itu. Saat itu pada saat pertama kali mendengar ada asap atau ada kebakaran, itu bagaimana ceritanya? Oke, nah, jadi sederhana, ini kan sudah kira-kira jam 1 mau ke jam 2 ini. Jadi peristiwanya itu jam 1 mau ke jam 2. Jadi jam 1 itu saya ada kira-kira jam 1 saya beli pop mie. Jadi beli pop mie. Ini jam 1 siang atau dini hari? Iya, jam 1 siang, siang. Sudah mau peristiwa ini. Jadi saya Bung William, sebelum kita bicara soal peristiwa, pada saat Bung William di atas kapal itu memang padat penumpangnya. Untuk masalah penumpang memang padat. Sangat padat waktu itu. Sangat padat. Dan ya seperti biasalah, muatan jumlah penumpang tidak semestinya. Dan memang itu padat sampai di samping-samping kapal itu ada yang terkesan overkapasitas. Overkapasitas. Nah, lanjut pada saat itu sebelum terdengar ada kebakaran, bagaimana? Apa yang Anda lakukan? Jadi selesai makan pop mie, kemudian saya duduk-duduk. Nah, tiba-tiba ada yang bilang suara kebakaran. Nah, jadi peristiwa kebakaran ini diawali dengan suara kebakaran. Kebakaran. Iya. Dan waktu saya lihat memang itu dari suara masyarakat atau dengar? Yang dari dek 3. Jadi kebakaran itu ada di nyala api yang saya lihat itu ada di dek 3. Nah, sehingga penasaran ini. Nah, kita yang pertama berpikir awalnya itu memang kelihatan itu apinya itu tidak terlalu besar. Sangat kecil. Nah, karena kelihatan kan dari bawah. Nah, tapi pada saat saya mau ambil handphone untuk merekam, karena bagi saya situasi di sini itu mesti ada setidak-tidaknya mengabadikan. Bukan mengabadikan sih. Bukan mencari sensasi atau apa, tetapi setidak-tidaknya ada bukti. Karena saya berpikir kemungkinan ada, apakah itu ada dengan sengaja dibakar kah atau bagaimana, saya perlu dokumentasikan. Nah, pada saat saya mau naik ke atas, apinya lebih besar. Kita bilang ini tidak main-main lagi. Maka saya ambil keputusan untuk live. Live streaming di Facebook. Nah, tujuannya adalah supaya ada pesan yang mungkin bisa dilihat oleh warga umum, masyarakat di Facebook, dan bisa ada memberikan bantuan pertolongan yang ada. Jadi sudah semakin besar kan,
Saya mau masuk dari mau ke bagian depan kapal, itu masyarakat itu penumpang panik. itu sudah panik. Oke. Bahkan saya lihat saking paniknya ada anak kecil yang kepalanya itu diinjak oleh orang-orang. Wih. Kenapa saya bilang saya tidak terlalu pantas? Karena justru yang lebih pantas ini ibu dari anak ini. Dan karena saking paniknya semua orang, jadi anak itu punya kepala sempat diinjak oleh Orang yang berlari ya? Iya. Pada saat itu Bung William berlari mengambil jaket pada saat live streaming itu sudah mengenakan jaket pelampung atau bagaimana? Belum. Karena memang saya tidak bermaksud untuk mau mau lompat dulu. Ya, saya mau cari data dulu ini. Apakah dia punya situasi bagaimana? Kemudian sambil kita lihat itu, kita tidak sempat merekam. Iya. Kita lihat kondisi karena bagi saya secara pribadi perbaikan pelayanan itu lebih penting. Maka saya bilang juga ke teman-teman redaksi, saya dalam keadaan itu tidak panik. Saya lihat kiri kanan bagaimana situasi ABK, bagaimana ABK punya cara mau tangani ini para penumpang. Memang ada catatan-catatan penting yang nanti di akhir segmen ini saya akan sampaikan. Kakak Anda waktu itu? Nah, pertanyaan tepat. Karena saya kan lagi live ini. Yang ada sebenarnya kan di dek 1. Kemudian saya jalan-jalan ini di malam hari, dapatlah ranjang yang kosong. Yeah. Jadi saya ambil di ranjang nomor 375. Okay. Kalau tidak salah ingat, 375. Nah, jadi saya sudah tidur di dek 2. Kakak saya masih di dek 1. Dan dia tidak tahu berenang. Nah, jadi kami sudah terpisah ini. Nah, sudah terpisah. Untuk masalah pertemuan nanti sebentar ada yang peristiwa yang penting yang saya akan ceritakan. Nah, pada saat itu live orang berlari yang berebutan jaket pelampung. Terus apa yang lagi Anda lakukan pada saat itu? Ini yang perlu kita imajinasikan di dalam pikirannya. Nah, saya waktu itu live, tapi memperhatikan bagaimana keadaan ibu-ibu yang membawa anaknya. Sementara ibu-ibu itu tidak tahu berenang. Ada 2 orang yang mengeluh ke saya, tidak tahu berenang. Kemudian berikutnya ada bapak-bapak yang badannya lebih besar, yang saya lihat ketika ibu-ibu meminta jaket pelampung, tapi mereka seolah-olah tidak mendengar. Nah, kemudian ada juga yang saling berampasan, peristiwa-peristiwa yang saya lihat itu. Jaket pelampung memang tidak tersebar merata ya di beberapa bagian kapal. Karena over kapasitas dan juga karena sudah panik, ada beberapa jaket yang masih ada di dalam kapal yang tidak sempat dikasih keluar. Nah, saya berencana untuk masuk waktu itu. Kebetulan ada waktu saya sudah live kan, live masih ada di dalam kapal. Tapi saya lihat api semakin besar. Akhirnya saya mengambil keputusan, tiba-tiba ada ini ABK yang sementara bagi life jacket, dan akhirnya saya dapat 2. Saya dapat 2. Saya pakai yang 1, saya berencana mau kasih ke kakak saya ini. Yang ada di dek 1. Iya, tapi ini bingung mau di mana ini. Akhirnya ketika ada ibu-ibu yang minta, kita kasih. Nah, peristiwa itu masih ada di dalam kapal. Setelah itu saya lihat apinya sudah mulai besar karena bunyi serpihan-serpihan yang jatuh di atas plafon dek 2 itu sudah mulai kedengaran kan? Sudah mulai kedengaran. Saya ambil keputusan. Ada perintah bagaimana dari ABK atau pihak kapal menginstruksikan posisi supaya lebih aman? Mohon maaf. Selama saya ada di kapal, saya tidak pernah dengar perintah itu. Jadi sekali lagi saya menceritakan versi yang saya alami ya. Jadi saya tidak dengar satu perintah pun, hanya bilang kebakaran. Jadi semua pindah ke bagian depan. Lambung kapal. Bagian depan, tidak di lambung kapal, tetapi di bagian depan anjungan mau dibilang anjungan kapal. Nah, jadi setelah sudah di situ, saya lihat api sudah mulai merembet hingga hampir di bagian depan. Kalau lihat kapal Barcelona itu ada logo Barcelona, hampir di situ. Baru saya lihat ada dua kenalan saya.
Ada namanya Santa, biasa panggil Fani, dan juga omanya. Jadi dan juga anak Fan ini yang menggendong bayi ini? Tidak. Oke. Ada tambah juga ada satu perempuan yang gendong bayi juga. Nah, ketika mereka pertama yang waktu itu saya lihat sudah saat itu Oma mau turun. Oke. Oma sebenarnya belum mau turun. Masih bingung kan, mau berteriak, panggil orang-orang, tapi tidak mau tolong. Jadi ini tetapi apinya itu sudah ada di dekat kepala ini. Akhirnya saya datang, bilang, Fani, loncat. Nah, loncat. Jadi Oma loncat. Loncat kemana ini? Loncat ke bagian depan Oke, kapal. oke. Kemudian ini sudah histeris semua kan. Nah, setelah itu saya ambil dan puji Tuhan sudah diamankan, tapi masih ada di anjungan. Oke. Dalam keadaan mereka tidak pakai Life life jacket. Masih banyak beberapa Masih tidak kebagian banyak gitu. sekali, masih banyak sekali. Jadi kemudian saya akhirnya pindah ke Katanya pada anjungan saat itu kapal. ada sejumlah ABK membagikan life jacket kepada para penumpang. Iya, benar. Tetapi itu ada di bagian dalam kapal. Oke. Nah, sementara ABK yang lain saya lihat memang sudah masing-masing dengan urusan menyelamatkan diri masing-masing. Karena memang situasi di waktu itu memang tidak terkendali. Jadi tidak ada arahan khusus dari pihak kapal supaya bisa menyelamatkan diri. Mohon maaf, yang saya dengar dengan telinga saya hanya ada kebakaran dan mereka bagikan life jacket. Itu pun tidak semua ABK. Saya lihat. Saya tidak bermaksud untuk mau menyatakan ada mau jelek-jelekan ABK ya. Iya. Tetapi itulah yang saya lihat dan mungkin menjadi bahan perbaikan ke depan. Terus pada saat api sudah makin membesar, apa yang Anda lakukan saat itu? Lompat Nah, ini atau bagaimana? di situasi seperti Lompat itu. ke laut. Di situasi seperti itu apa namanya? Memang ujian sangat diperhadapkan Iya. antara kepentingan diri atau kepentingan bersama. Iya. Jadi waktu itu setelah saya ada di anjungan, ada 2 orang dengan anaknya masing-masing. 2 orang ini tidak tahu berenang semua dengan anaknya masing-masing. Mereka meminta life jacket ada pada saya. Iya. Nah, kemudian mereka minta saya untuk sama-sama dengan mereka. Sementara life jacket cuma 1, ada yang lainnya, ada 3 yang tidak menggunakan. Dan semua panik. Hitungan saya waktu itu, saya berdiskusi dengan mereka. Hitungan saya yang ada di dalam pikiran, kalau mereka terjun dengan keadaan panik, saya lihat kan psikologi mereka. Saya lihat, bersyukur saya waktu itu tidak Terlalu panik. panik, bahkan tidak panik. Saya masih bisa berhitung-hitung ini. Ini jarak dari kapal, api. Karena yang paling saya hitung adalah di depan kapal itu ada motor. Pasti ada bensin. Itu rawan sekali. Itu rawan sekali. Makanya saya bilang ke mereka, kita pergi lebih Menjauh jauh dari lagi motor, oke. dari motor. Hitungan saya kalau misalnya dia meledak, tidak akan sampai di anjungan itu. Asalkan paling ujung. Nah, Saya potong Bung William. Ya. Pada saat itu api sudah membesar, itu pulau sudah terlihat dekat ya. mau dibilang dekat juga tidak terlalu dekat. Saya tahu berenang. Tapi saya tidak mampu untuk berenang sampai ke sana. Oke. Ke pulau terdekat. Ke pulau terdekat sekalipun. Kenapa? Karena arusnya itu deras. Pasti tidak mampu. Pasti tidak mampu. Karena arusnya ini. Kemudian yang kedua saya pakai jeans. Ya, saya Agak pakai jeans. repot. Iya. Makanya waktu itu saya berpikir mau buka ini jeans. Nah, Biar tunggu. ya. Saya potong lagi. Oke. Pada saat lokasi kebakaran itu kapal, itu kalau sudah berapa jam lagi sampai ke Manado? Itu hitungan normalnya 1-2 jaman lah. 2 jaman. 2 Dari jaman. lokasi kebakaran ke Iya. pelabuhan akhir itu rencananya sekitar 2 jam Iya, perjalanannya 2 ya? jaman. Oke. Kalau tidak salah itu. Iya, oke, lanjut. Nah, jadi pada saat itu kan saya bingung. Mau ambil keputusan mana ini? Akhirnya saya dengan orang tua itu bilang, anak saya saja. Anak Oke. saya saja. Tapi saya bilang begini, kalau Anaknya itu kira-kira usia berapa tahun? usia ada 3 tahun, ada 6 tahun. Oke. Ada sekitaran 4 tahun lah, 4 tahun, Iya, 6 tahun. Sampai 7 tahun. Jadi ada yang 1 4 tahun, ada yang 1 7 tahun. Anak ini dramatis sekali. Ini. Iya. Anak bilang,
kita pe mama jo yang selamatkan, biar jo kita. Jadi mama saja yang selamat, tapi bahasa talaut. Mama jo yang anaknya bilang mama Selamatkan saya. mama saya. Tapi mamanya bilang iya, anak ute. Anak ute itu artinya kita pe anak jo. Saya punya anak saja yang selamat. Jadi memang waktu itu kita hitung-hitung tidak mungkin kan kita mau selamatkan semuanya. Iya. Karena kalau dibawa pasti panik, pasti saling Menindih. Dan bisa saja saya mati, bisa saja tidak ada yang selamat. Jadi akhirnya saya ambil keputusan anak-anak yang diprioritaskan. Jadi 2 anak ini. 2 anak. Jadi saya loncat dulu. Kemudian setelah saya loncat, saya bermaksud untuk mau menangkap anak yang akan mau dijatuhkan. Ya. Jadi pada saat saya mau mengambil ini anak, kita bilang lempar saja. Tiba-tiba arus itu langsung bawa saya menjauh dari kapal. Nah, di saat itu kita menangis di situ karena ada anak, kasihan ya. Kita ingat anak. Nah, kita hanya bisa berdoa di saat itu. Nah, tiba-tiba makin menjauh, kita hanya minta Tuhan, tolong ada kapal yang mau ke sana. Kita hanya bisa berdoa itu. Tuhan, ada kapal. Nah, tiba-tiba sementara kita berdoa, kita lihat kiri kanan. Sudah mulai ada itu kapal dari jauh. Bersyukur ada kapal. Ini para nelayan, ya bukan Bakamla dan Basarnas itu ya. Kapal-kapal nelayan sekitar pesisir itu ya, sekitar pulau ya. Jadi waktu saya lihat, nah tiba-tiba ada yang panggil. Ada panggil, "Adek." Nah, ini ternyata kakak saya yang si Iver ini. Dia memang tidak tahu berenang. Dan dalam keadaan panik. Waktu kakak itu sudah mengenakan life jacket. Life jacket. Okay. Tapi karena panik dia sering minum air. Dia bilang dia bilang waktu itu ya, sorry. Dia bilang waktu itu dia sementara ada juga bawa itu satu cewek yang juga dia punya keadaan. Iya nih. Mereka semua saling berdekatan. Nah, tapi karena mereka berdua ini baru loncat, kemudian ada yang lain ketemu di tengah lautan. Jadi memang dalam keadaan panik semua kan. Terus yang 2 anak tadi yang di atas kapal yang masih tetap ada di atas kapal. Okay. Masih tetap, tapi mata saya selalu lihat ke sana karena masih ada banyak orang kan yang kumpul di situ kan. Nah, jadi akhirnya saya ketemulah dengan kakak saya dengan ada satu perempuan. Nah, kakak saya dalam keadaan tidak tahu berenang. Kemudian bersyukurnya dia sudah pakai life jacket dan juga ada itu penutup gulbox yang dia pegang di sini. Tapi yang satu ini perempuan, itu dalam keadaan dia punya life jacket sudah terbakar. Kemudian rambutnya ini sudah terbakar, mukanya di sini sudah terbakar. Nah, ya saya pikir untuk menebus yang sana yang kita tidak bisa selamatkan, kita bantulah ke ini. Kemudian akhirnya sudah, kita bertiga saling berpegangan tangan. Tapi karena mereka ini berdua panik, beberapa kali saya mudumlah ke nyaris tenggelam juga. Ya. Nyaris tenggelam karena saling baku tindih dan lain-lain. Nah, kita bilang tenang, kalau nyanda tenang turun 3 mati. Jadi waktu itu kita bilang, "Kakak enggak tahu berenang toh? Tidur saja di atas ini penutup gulbox." Kenapa Anda tidak panik pada saat itu walaupun sudah lagi di laut ini? Yang memang sering pengalaman. Sebenarnya yang kita pikirkan adalah kalau kita panik, kita nggak bisa tolong orang. Okay. Dan kalau kita tolong orang, pasti kita selamat juga kan. Jadi dengan kita menolong, pasti kita selamat. Yang kita pikirkan itu. Jadi akhirnya kita lihat, ini kakak butuh bantuan. Akhirnya kita bilang, "Kak, batidor Jo di atas di atas ini. Pelampung. Nah, kemudian setelah tidur di atas pelampung, yang cewek itu kita bilang, terang semua tidurlah. Oke. Supaya tidak terasa ringan lah bebannya. Terasa ringan. Jadi kita menghadap semua ke langit. Ya, cuma kakak yang tengkurap ya. Tengkurap lah. Nah, jadi semua kakak pegang saya punya kaki, kita pegang itu cewek itu yang sudah terbakar dia punya muka. Dia sudah menangis karena perih kan, ini karena terbakar. Kita bilang sudah ndak usah peduli dengan
kecantikan dan lain-lain ya. Kita bilang yang penting selamat dulu. Selamat dulu. Dia sudah menangis karena memang wajar. Iya. Dia terbakar. Sudah ada luka bakar. Iya, so luka terbakar. Akhirnya kita berusaha untuk jaga ini kestabilan kan. Kemudian ada yang juga datang. Berapa lama kira-kira itu proses Anda bertahan di laut dengan Kalau- datangnya kapal bantuan? Kalau datangnya kapal, kalau tidak salah hitung itu hampir 1 jam. Hampir 1 jam. Hampir 1 jam. Bertahan di laut. Bertahan di laut. Hampir 1 jam. Nah, kemudian tiba-tiba ada kapal yang apa? Kapal nelayan. Iya. Waktu itu memang mereka pikir kalau kita kan prioritaskan anak kecil Oke. dengan perempuan. Nah, tapi karena ini dia sudah tidak tahan, maka kita panggil di sini ada yang luka bakar. Luka bakar. Jadi Kita tolong bantu dulu ini. Tolong bantu dulu ini. Oke. Kita maksud untuk biar dia saja yang berenang ke sana, tapi karena dia tidak sanggup untuk berenang, maka kita tarik mereka dari perahu itu, para nelayan. Sekali lagi nelayan ini ya, bukan Bakamla dan Basarnas ini. Jadi kapal nelayan dulu Ya, yang pertama kapal tiba nelayan ya? semua. Jadi mereka itu seperti buat lingkaran, Iya. kemudian mereka jaga dari samping-samping, mereka ambil dari samping-samping. Jadi kemudian Kira-kira Anda lihat itu berapa banyak kapal nelayan, perahu nelayan yang kan kapasitas 5 sampai 6 7 orang itu ya. Kapal-kapal nelayan besar-besar. kapal nelayan besar. Ada kapal nelayan yang kecil, ada yang besar. Tetapi itu kurang lebih 10 lebih lah. Oke. Tapi yang besar itu kurang lebih 3, 4 atau 5. Anda naik di kapal. Kita naik di mau bilang apa ya itu ya. Mau bilang kapal juga perahu sebenarnya. Perahu ya. Ya. Kalau kapal kan terlalu besar. ya. Ini perahu. Naik di perahu. Nah, jadi waktu naik itu mereka kan kasih tali. Kita bilang kita mesti berenang bawa ini perempuan ini. Nah, bawa perempuan karena kalau kakak dia mulai tenang. Kemudian untuk posisi untuk selamat masih ada lah. Tapi kan ini perempuan, makanya kita bawa dia. Kemudian ada juga beberapa yang sudah mulai sama-sama saling baku pegang tangan. Dan akhirnya kita naik. Jadi seperti itu. Apa yang Anda ingat waktu pas di air? Ibu dan 2 anaknya itu. Tapi bersyukur pada saat kita lihat kita sudah ada di atas kapal, orang-orang yang ada di atas anjungan itu sudah tidak ada. Sudah lompat semuanya ke. Iya, lompat. Karena yang ada di pikiran saya hanya 2 ibu dan 2 anak itu. Dan Anda belum bertemu sampai sekarang. Nah, waktu sudah tiba di Pulau Gangga, kita berusaha cari. Oh, jadi sekitar 1 jam di laut dulu ini. Ya. Datang perahu yang dari warga Pulau Gangga ya. Itu yang kemudian membawa Anda dan beberapa korban lainnya ke Pulau Gangga itu ya. Jadi entah itu perahu dari orang dari Pulau Gangga, tapi intinya itu perahu nelayan. Apakah itu nelayan dari Gangga, Talise, atau Munte, atau Likupang, Sere, ya, itu saya tidak tahu pasti. Yang pasti ada perahu nelayan. Jadi perahu nelayan bawa kami ke Pulau Gangga, Gangga 2. Nah, setelah sampai di Gangga 2, karena pikiran saya ada di 2 anak dan 2 ibu ini, saya lihat korban. Nah, lihat korban. Tetapi bersyukurnya mereka tidak terhitung di korban yang ada. Meskipun sampai saat ini saya belum tahu itu. Kenapa saya pikir itu? Karena mereka bilang saya tidak tahu berenang. Anak saya saja itu. Itu yang merasa bersalah, merasa. Luka apa yang Anda alami? Ada luka? Kalau luka tidak ada. Cuma kerugian ada laptop, berkas perkara yang yang itu yang habis. hilang. Iya. Tas hilang semuanya. Iya. Laptop ada. Oh. Karena ringan, dia kecil begini. Masih Ya, sempat bawa tas ya waktu lompat ke laut. Karena tas kan kecil. Nah, jadi kenapa saya bawa tas? Pelampung saya ini tidak bisa diikat. Karena itu dia punya tali-tali itu cabut semua. Biasanya kan pelampung ada Tali pengamannya. Iya. Ini sudah tidak. Maka saya pakai tas saya itu untuk mengikat, Menjepit, iya. menjepit. Jadi tas saya ada di bagian Jadi life belakang. jacketnya ada, tapi itu pun juga sudah Iya. tidak memadai lah, Tidak rusak memadai, lah ya. rusak. Dan saya simpan di rumah sana.
Izin KM Barcelona ya, saya simpan sebagai batu peringatan. Nah, pada saat sudah berada di Pulau Gangga diselamatkan oleh nelayan setempat, apa yang lagi Anda lakukan saat itu? Cari itu 2 anak itu. Nah, kemudian cari juga yang si Fani dan neneknya itu. Karena itu kebetulan kakak saya punya klien yang saya rasa sudah seperti keluarga. Anda ketemu waktu itu? Ketemu. Puji Tuhannya ketemu. Terus dari Pulau Gangga ke Manado? Nah, Berapa jam di Pulau Gangga? saya tiba di Pulau Gangga itu agak sore, kira-kira jam 4. Sore. Okay. Iya, jam 4. Berangkat dari Gangga ke Serey itu kira-kira jam 6 sore, sudah agak gelap itu. Sampai di Serey itu nanti saya berangkat dari Serey itu pukul 10 malam. 10 atau 11 malam. Sampai di Manado itu kisaran 1:30. Sekarang apa perasaan Anda setelah mengalami kejadian naas ini? Yang perasaan yang pasti ini jadi satu kenangan yang boleh dibilang buruk-buruk. Mau dibilang sedih-sedih. Saya saja yang tidak luka, mengingat bagaimana itu teriakan orang minta tolong. Dan sementara tidak bisa banyak ditolong. Ya? Sementara saya punya kemampuan untuk menolong, itu tidak bisa menolong semua. Jadi mau bilang trauma, saya tidak trauma secara psikis, tapi hanya seperti menginginkan hal ini tidak akan terjadi lagi. Apakah Anda mendapat bantuan? Misalnya dari pemerintah atau pihak kapal? Ini bicara bantuan. Setelah kejadian ini? Saya di kesempatan yang indah ini, saya mengucapkan terima kasih banyak. Pertama-tama kepada para nelayan. Karena para nelayan itu, kalau saja mereka tidak cepat, maka banyak akan korban meninggal. Jadi saya tidak pantas mewakili semua korban, tetapi secara pribadi dan juga sebagai korban kebakaran kapal, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk para nelayan. Para nelayan ini bukan hanya menangkap ikan, tetapi menyelamatkan banyak orang. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk nelayan. Itu berapa lama jarak kira-kira setelah datang kapal-kapal perahu nelayan ini dengan kapal-kapal dari Basarnas? Kedatangan Basarnas? Iya. Dan tim gabungan. Sependek yang saya lihat, ini versi saya ya. Iya. Ini bisa diterima, bisa ditolak. Tapi pada saat semua korban, sebagian besar korban sudah diangkat, barulah Bakamla dan Basarnas itu tiba. Kemudian sementara di perjalanan, korban-korban seperti ibu hamil itu kami angkat dari kapal nelayan ke Bakamla, karena di situ ada pertolongan pertama. Jadi yang sakit jantung, ada beberapa yang sakit, ada yang trauma, ada yang sakit jantung, ada yang ibu hamil, ada yang juga yang stroke, itu kami pindahkan ke Bakamla. Jadi Bakamla nanti datang ya belakangan. Untuk Basarnas. Ini di penghujung kita bincang-bincang. Apa harapan Anda terkait pasca kejadian ini? Nah, ada beberapa hal yang izin saya catat. Ya, menjadi pelajaran nih bagi Anda. Yang pertama, menjadi pelajaran bagi saya betapa pentingnya ketenangan dalam menghadapi segala sesuatu. Karena ada banyak yang orang Manado bilang talamise, yang minum air karena tidak tenang. Jadi betapa pentingnya ketenangan saat musibah itu terjadi ya. Tenang, harus tenang. Sehingga kita dapat menghitung, kita dapat berpikir dengan jernih pengambilan keputusan apa yang. Saya berpikir andai kata waktu itu saya tidak sempat nasihatkan untuk tetap ada di atas anjungan itu untuk ibu dan anak, dan mereka mungkin terjun sama-sama dengan saya,
kemungkinan besar kami semua itu mati. Karena pelampung hanya 2, sementara ada 5 orang. Pasti kita tidak sanggup mengangkat itu ibu-ibu yang Besar. gendut-gendut itu. Tidak bisa. Jadi bersyukur kita bisa tenang semua. Jadi seperti itu. Memang ada beberapa catatan penting yang saya catat di sini. Ini tidak bermaksud untuk menyalahkan, tapi hanya menjadi bahan evaluasi. Yang pertama mengenai SOP penyelamatan yang waktu itu tidak jalan. Di antaranya seperti apa yang SOP-nya itu? Contoh sederhana. Di samping-samping kapal itu ada, apa istilahnya itu ya? Ada kapsul-kapsul penyelamat. Itu hingga sampai saat ini, itu masih tergantung dengan rapi. Tidak dilepas pada saat ada Tidak dilepas. Baru berikutnya, sependek pengamatan saya masih ada life jacket yang tidak digunakan di waktu itu. Tidak dibagikan? Tidak dibagi, bukan tidak dibagikan, tidak sempat dibagikan semua. Oke. Nah, jadi SOP untuk penyelamatan itu tidak jelas. Dan untuk memperoleh life jacketnya itu tidak gampang ya? Tidak gampang. Nah, kemudian yang berikutnya, seperti yang kedua, kurangnya distribusi alat keselamatan. Kemudian koordinasi lembaga yang buruk. Contoh sederhana saya perhatikan ada Bakamla dan nelayan yang berdebat. Sementara ini sebenarnya di situasi tidak harus ada perdebatan, tapi masih berdebat. Apa yang Anda dengar dari perdebatan itu? Bagaimana? Perdebatannya apa? Yang perdebatan mengenai mau kasih pindah apa namanya? Korban. Seharusnya kalau misalnya ada miskomunikasi dan lain-lain, ya cukuplah minta maaf dan apa yang harus dibikinkan. Tidak perlu berdebat. Baru berikutnya saya catat fasilitas kapal yang minim, khususnya untuk alat pemadam kebakaran. Nah, ini yang menjadi Aparnya kurang. Ya, untuk alat pemadam kebakaran kurang. Baru saya lihat mungkin, saya amati beberapa kali saya jalan naik kapal, saya lihat memang ABK-ABK-nya masih muda. Saya tidak tahu apakah sudah pernah mengikuti pelatihan bagaimana pertolongan pertama atau bagaimana SOP untuk keselamatan. Saya tidak tahu apakah itu sudah dilakukan atau belum. Tapi andai kata itu belum dilakukan, bagi setiap kapal, ya ABK-nya wajib itu ikut pelatihan. Baru berikutnya, kalaupun sudah pernah ikut lagi sampai ini dipraktekkan dalam kehidupan peristiwa yang nyata. Jadi seperti itu yang mungkin yang menjadi masukan khusus untuk apa namanya? Pihak kapal. Tapi untuk pihak pemerintah saya sangat bersyukur. Untuk pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara cepat. Kemudian saya Seperti juga apa itu penanganan dari pemerintah daerah? Koordinasi masalah pakaian. Jadi ada tokoh-tokoh agama, ada pendeta-pendeta. Jadi yang kumpul pakaian untuk warga. Bahkan ada yang masak makanan. Pada saat korban dibawa ke Pulau Gangga. Nah, itu cepat sekali. Dan juga saya bersyukur pemerintah provinsi juga sangat tanggap. Kenapa? Makanan distribusi makanan itu langsung cepat sekali. Korban, ya? Ya, cepat sekali. Bahkan sampai saat ini ada teman-teman yang sementara belikan BH, mungkin lucu ya, tapi BH, CD, ya. Kemudian apalagi ya, makanan. Kemudian ada yang santunan-santunan untuk yang kedukaan. Bahkan berterima kasih untuk sorry Didik Roa ya. Makasih banyak Didik Roa sudah bantu untuk korban yang meninggal dunia. Jadi itulah. Pelajaran apa lagi yang menurut Bung William perlu menjadi perhatian semua pihak atas musibah ini? Baik dari sisi pemerintah, pengelola kapal, maupun sah bandar atau KSOP Manado. Kalau dari saya mengenai jumlah penumpang. Jadi kita tidak bisa menafikan bahwa jumlah penumpang banyak kali over. Anda sering mengalami ini pergi pulang Manado, talaut Manado. Nanti tanyakanlah ke sumber-sumber berikutnya bagaimana keadaan penumpang di talaut. Pasti kelebihan.
Pasti. Banyak yang penumpang tidak dapat tiket tapi masih bisa Iya, juga naik. iya. Oke. Bayar di kapal 300.000. 300.000 tidak dapat, hanya dapat alas. Yang 330 hanya selisih Itu 30.000. yang pasti tidak tercatat di Iya, manifest. pasti. Pasti tidak tercatat. Mungkin termasuk saya tidak tercatat nanti. Tidak tercatat di manifest. Nah, kemudian jadi pastikan pemerintah, ya anggota-anggota dewan boleh suarakan ke pemerintah dan juga pihak perusahaan untuk ada keseimbangan antara jumlah tiket dengan sarana yang diberikan. Supaya tidak akan terjadi kekurangan life jacket, kekurangan apapun itu. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai tadi jumlah penumpang. Yang kedua mengenai jumlah kapal. Kita tidak bisa menafikan bahwa talaut itu sudah mulai tinggi, banyak. Harus penumpangnya lah. Iya, seharusnya kalau dulu satu hari itu ada 2 kapal. Saat ini Saat ini hanya ada 1 kapal. satu kali dalam 1 hari. 1 hari 1 kapal. Kalau dulu 2 hari, dua kapal 1 hari. Jadi terdistribusi di 2 kapal ini Iya. penumpang, jadi tidak perlu Tidak overkapasitas, over ya. kapasitas. Nah, karena ini bukan hanya sekedar untung rugi, makanya saya bilang ke teman-teman redaksi dari Tribun bahwa kapal itu bukan hanya sekedar alat untuk mencari keuntungan, tetapi itu adalah sarana keselamatan. Sekali lagi, kapal itu bukan alat mencari keuntungan saja. Kalau alat mencari keuntungan, betul, itu adalah bisnis. Iya. Tapi ini alat keselamatan. Karena ketika kita pergi dari Manado ke talaut-talaut ke Manado, satu-satunya tempat kita berpijak adalah kapal. Jadi kapal seharusnya menjadi alat keselamatan, bukan alat yang lain. Ya, Bukan hanya, ya. terakhir ini Bung William. Kan dilaporkan bahwa saat kebakaran itu diduga apinya berawal dari kamar penumpang. Apakah memang di kamar penumpang itu masih boleh misalnya merokok atau apa gitu? Ini yang menjadi juga kesadaran bersama kita Atau semua. ada Ya. koslet, cas. Merokok atau tidak, saya lihat di kapal itu memungkinkan untuk dilakukan. Dan memang kurang ketegasan dalam hal penerapan untuk. Memang ABK beberapa kali bilang dilarang merokok di tempat-tempat ini, tetapi memang kesadaran, iya. Yang pertama, ini menjadi pesan bagi semua para penikmat rokok, ya. Rokok itu hak Anda, tetapi berhikmatlah dalam hal merokok. Jadi seperti itu. Baru berikutnya, apabila memang itu dilarang untuk dilakukan, seharusnya juga penegakan di dalam itu yang harus dievaluasi. Tapi menurut hemat saya, apakah itu disebabkan dari kamar, saya dengar di berita kamar nomor 33 atau apapun itu, seharusnya itu tidak terjadi. Artinya ABK harus tetap siaga. Nah, kalau apinya itu baru mulai, terus ada alat pemadam kebakarannya di kamar itu pasti cepat dia. cepat. Tapi yang menjadi persoalan adalah tidak ada. Andai kata di kamar nomor 33, saya tidak tahu ya ada atau tidak, tetapi andai kata contoh sederhana, kesiagaan untuk hal itu ada. Atau kalaupun kamar nomor 33 ada tapi sudah mulai terbakar, di kamar lain ada, cukuplah untuk alat kesiapan kebakaran, mungkin tidak akan merembet itu apinya. Baik, Bung William, kita perbincangan sudah Iya. hampir 40 menit ini. Oke, terima Terakhir, bagian terakhir, saya sudah berulang kali bagian terakhir. Pesan-pesan terakhir kepada para Tribuners terkait insiden ini. Yang pertama, saya berharap baik pemerintah daerah, apakah itu di Pemprov Sulut atau Pemda Kabupaten Talaut, bisa segera melakukan evaluasi secara menyeluruh, termasuk kepada bukan hanya Pemda, pihak perusahaan, bahkan seluruh penumpang, untuk sama-sama merenungkan, mengintrospeksi apa yang harus diperbaiki. Bagi penumpang, masalah rokok atau tempat tidur yang terkena dengan knalpot, cerobong asap. Artinya masing-masing kita punya
bahan koreksi. Mari sama-sama kita lakukan evaluasi agar standar pelayanan dan keselamatan kapal ini itu boleh dilakukan dengan baik. Dan saya tulis di sini ada satu kata seperti ini. Jangan biarkan kejadian seperti ini terulang kembali. Nyawa manusia terlalu berharga untuk dipertaruhkan oleh kelalaian dan ketidaksiapan. Jangan pernah biarkan kelalaian, baik di tingkat pemerintah, perusahaan, maupun penumpang, itu bisa membuat nyawa jadi taruhan. Jadi mari sama-sama kita hindarkan masalah kelalaian dan ketidaksiapan. Mungkin itu yang boleh saya sampaikan. Terima kasih Bung William sudah meluangkan waktunya berbagi cerita kesaksian di atas kapal KM Barcelona 5. Mudah-mudahan peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan kejadian serupa tidak terulang lagi. Amin, amin. Kami juga Tribun Manado mengucapkan turut belasungkawa terhadap korban terluka maupun yang meninggal atas peristiwa terbakarnya KM Barcelona 5A yang terjadi di perairan Talise, Minahasa Utara. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketangguhan, diberikan ketabahan. Semoga semua ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Terima kasih Tribuners dalam acara Saksi Kata. Kita akan berjumpa dalam program acara berikutnya, acara lainnya. Saya Jumadi Pangandro bersama William Apena mengucapkan salam Tribun. Sampai jumpa di acara berikutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.